Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di podcast Meet with YI 1.0. Sebelumnya semuanya kenalin, di sini aku Kinan dan di sebelah aku udah ada. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Fawas. Oke, Ya, betul. mungkin Fawas boleh kenalin diri dulu sih. Siapa? Halo semuanya, sekali lagi kenalin nama aku Fawas. Aku mahasiswa dari SBM ITB. Sekarang aku lagi masih kuliah semester 8 dan sekarang fokus aku lagi kuliah, skripsian dan sambil berbisnis istilahnya gitu. Oke, jadi Kang Fawas ini aku dengar-dengar ini terakhir tuh jadi speaker dari TEDx ITB ya, kalau nggak salah. Ya, nanti bakal dilaksanain tanggal 10 sih. Oke, mungkin sebenarnya kali ini kita mau bahas topik tentang beli barang atau nabung dan juga Oke. cara cerdas bikin prioritas finansial. Aku dengar-dengar juga Kang Fawaz ini ya apa CEO dan owner dari Semesta Lapar. Betul, aku lagi ngerintis istilahnya. Lagi Masih ngerintis. ngerintis. Oke, keren banget nih anak muda terus kita bisa merintis juga. Amin, amin. Pengusaha. Semoga jadi pengusaha sukses ya kan. Amin ya Allah, amin ya Bener Allah, banget. amin, amin. Selanjutnya sih eh, karena Akang ini kan pengusaha ya, Mm-mm. pasti juga ngurus keuangan perusahaan, terus sebagai yang merintis, mungkin udah dapat sedikit-sedikit fresh money yang cukup lah istilahnya. Amin, Nah, amin, amin. sebenarnya dari topik ini aku mau bahas kira-kira apa sih menurut Kang Fawas alasan orang itu bingung beli barang atau nabung? Di sini santai aja ya aku jawabnya ya. Iya. Kenapa orang itu bingung antara nabung atau beli barang gitu ya? Mm-mm. Di sini aku juga pernah ada di posisi kayak boros nih beli barang-barang segala macam. Apalagi sekarang tuh kalau ya pasti banyak dari kita pakai TikTok kan. Sekarang TikTok Benar-benar. itu udah bukan cuma sosial media, udah jadi social commerce gitu istilahnya, yang dimana sosial media plus e-commerce juga. Kalau kita lagi scroll TikTok terus kalau ngeliat nih FVP, wah ini barang murah nih, terus bagus lucu segala macem, kayak godaan banget nih kan, hasrat buat membeli segala macemnya. Meanwhile di lain sisi kita juga sebagai manusia, sebagai mahasiswa yang masih tanggungan orang tua, yang dimana nanti kita bakal menempuh hidup sendiri, seharusnya kita juga mikirin jangka panjang kita. Kita harus mikirin apakah nanti kita bakal terus kebergantungan sama duit dari orang tua segala macamnya. Syukur-syukur kalau emang kita terakhir dari keluarga yang mumpuni istilahnya. Kalau kita ada Oke. yang mumpuni, mungkin setelah lulus kita masih bisa di backup nih dari orang tua. Cuman kan buat keluarga yang dari menengah ke bawah, kita kan kebingungan kayak udah lulus, duit dari mana nih pegangannya segala macamnya. Sehingga dari titik itu kita harus mikirin nabung juga. Dan di sini aku mau diskusi sih, menurut kamu nabung itu outputnya buat punya duit, buat jadi kaya, atau jadi apa menurut kamu? Untuk aku sendiri ya, Ya. menabung itu menurut aku untuk menuju yang namanya financial freedom. Oke, Jadi menabung itu bagus. kita bisa istilahnya untuk hidup sehari-hari itu kita udah nggak perlu mikirin. Oke, kalau tadi output menurut nabung menurut kamu itu adalah financial freedom, pada ujungnya sekarang kita harus pikirin juga nih, apakah dengan menabung itu cukup kita buat bisa financial freedom? Karena Oke, kalau benar, kita benar, tarik lebih jauh, nabung itu kan duit gitu kan, apalagi duit rupiah kita itu levelnya sangat krusial juga, bisa jadi rendah banget ataupun di tengah-tengah lah istilahnya. Nah, kalau misalnya kita nabung buat kita jadi financial freedom, menurut aku kita gak cukup sekedar nabung. Kita harus menghemat pengeluaran, kita tabung duit sebagian, dan kita investasi duit kita. Benar Karena banget. kalau duit itu cuma didiemin, ya nilai duit itu kan tadi bisa naik turun segala macamnya. Sedangkan kalau diinvestasiin, keuangan kita tuh ya turun tapi bisa naik dan melebihi apa yang kita tabung gitu istilahnya. Nah, buat teman-teman yang kebingungan kenapa kalian sulit nabung atau pilih beli barang, menurut aku kalian harus memikirkan jangka panjang dari apa yang kalian lakukan sekarang. Karena kalian boleh beli barang, cuman harus ada persentasenya, harus ada barriernya, yang dimana kalian juga harus mikirin uang buat nanti kalian di masa depan. Yaitu ya kalian perlu menabung juga pada ujungnya, seperti itu. Itu kalau di tarik lebih dalam lagi, ada rumusnya kok, gimana cara ngebagi duit yang kita punya buat nabung, buat main, buat kebutuhan pokok kayak gitu. Oke, makasih banget nih. Keren banget sih tipsnya dari Kang Fawaz ini. Jadi kita tuh sebenarnya harus punya why yang besar ya. Kita Ya, harus tahu juga kita tuh nabung buat apa. betul. Setelah itu kita juga harus mikirin nih dalam jangka panjang uang kita ini bagaimana kalau ditabung dan juga kalau Betul. diinvestasikan akan lebih baik lagi kan. Betul, betul. Eh ini pertanyaan lanjutan. Jadi Kak, tadi Kang Fawaz juga sempat nyinggung
eh gimana sih kayak cara nentuin buat kita nentuin harus beli barang ini sekarang atau nanti gitu. Oke, kalau aku sih berprinsip gimana cara aku nentuin aku beli barang ini sekarang atau nanti, aku lebih ke ngelihat yang pertama dari kebutuhan aku. Apakah aku emang lagi butuh banget barang tersebut? Kalau aku butuh banget dengan gak ada barang tersebut, mungkin 1 hari hingga seminggu ke depan kegiatan aku bakal sangat amat terganggu. Akan kesulitan gitu ya? Iya, akan kesulitan. Nah, Benar. kalau ternyata barang itu sepenting itu atau seurgensi itu di kehidupan kita, ya mau gak mau kita harus beli, kita keluarin sebagian uang kita buat membeli barang tersebut agar dengan catatan agar kegiatan kita bisa menjadi lebih efektif dan optimal. Seperti itu. Kalau misalnya cuma kita ngelihat barang ini kita pengen beli doang, tapi kita gak tahu tujuannya buat apa, ini ngebantu di kehidupan kita atau enggak, kalau cuma buat sekedar gaya dan segala macem, buat apa gitu menurut aku. Sehingga kita harus ngelihat dulu nih, dan biasanya aku tuh suka nahan diri kalau misalnya kayak pengen banget beli barang, aku nahan diri dulu sehari mikirin dalam-dalam ini barang kalau aku beli bakal bermanfaat apa sih kayak gitu segala macemnya. Dan biasanya kalau udah lebih dari sehari terus kita masih pengen banget, mungkin ada satu poin di mana barang itu bisa penting. Tapi kalau misalnya dalam 1 hari kita kayak ya udah barang ini biasa aja dan nggak ada ini pun kehidupan gue masih berjalan dengan lancar gitu ya. Sendal ada, sepatu ada, bermerek ada segala macemnya ya nggak akan berpengaruh apa-apa juga. Nah, menurut aku itu jangan dibeli karena itu hanya meningkatkan perilaku konsumtif pada diri kita yang dimana kalau itu terus terjadi bakal jadi kebiasaan, jadi habit buruk buat kita kayak gitu. Jadi kapan beli barang kapan enggak, lihat dulu dari kebutuhannya. Kalau emang benar dibutuhin, sisihin sebagian duit, dan karena kita udah beli barang tersebut, kita harus nge-stop pengeluaran yang lain. Misalnya kayak ngafe segala macamnya, kita stop dulu karena di bulan ini kita udah beli barang ini nih. Kita baru bisa main lagi, liburan lagi mungkin di bulan depan kayak gitu. Oke, bener banget sih. Aku setuju banget sama pernyataan Akang kayak kalau udah beli itu kita harus lebih hemat-hemat lagi, ngurang-ngurangin yang boros-boros. Cuma nentuin juga kan kebutuhan kita misalnya buat apa sebenarnya barang ini tuh tujuannya buat apa kita beli. Ya, betul. Dari Kang Faus sendiri tuh ada nggak sih kayak kan kalau beli barang yang kita yang tadi kayak Kang Faus bilang itu tuh lebih ke kebutuhan dan kita pasti pakai kan. Betul. Kalau buat self reward tuh gimana kira-kira? Kalau buat self reward, sebenarnya aku menganut orang yang gak terlalu memikirkan self reward. Cuman Oke, di sini bener. kan aku ngelihatnya mungkin banyak teman-teman yang pengen dapetin self reward kan gitu kan. Karena mungkin di kehidupan kalian wah kalian udah capek kuliah segala macemnya, kayaknya butuh nih self reward biar bisa ngebangkitin semangat kalian lagi gitu kan. Menurut aku bisa pakai konsep ketika kalian punya duit bagi persentase-persentase di mana persentase tersebut menggambarkan kebutuhan kalian dan seberapa penting hal tersebut. Kayak misalnya kalian punya duit sekian, kalian bagi 50% buat kebutuhan pokok. 30% oke buat liburan, buat main segala macamnya, dan 20% tetap harus ada yang disimpan buat menabung. Karena kalau kita full mengeluarkan duit dan gak ada tabungan, itu juga buruk teman-teman. Karena kan tadi kalau misalnya kita punya duit tabungan tersebut bisa kita either kita tabung terus atau nggak bisa kita investasiin yang dimana nilainya bakal lebih naik gitu istilahnya. Bener. Kayak gitu. Jadi buat self reward itu gak apa-apa, cuman ada porsinya, jangan terlalu bablas gitu istilahnya. Karena kan harus mikirin ketika sesudah kalian self reward gimana cara kalian menghadapi hari-hari besok gitu istilahnya. Oke. Harus bijak kayak gitu sih. Harus lebih bijak lagi ya Harus sebagai lebih anak bijak. muda buat mengatur finansial kita Betul, sendiri ya. betul. Oke, buat selanjutnya aku pengen nanya lagi nih. Kira-kira budgeting Kang Fawaz sendiri nih punya trik budgeting sendiri nggak sebenarnya? Oke, sebenarnya mirip sama yang tadi jawaban Yang aku dijelasin trik budgetingnya ya. Jadi ketika misalnya duit bulanan aku udah masuk nih atau enggak gaji dari usaha aku masuk nih ke aku. Nah, aku suka bingung kan kayak dulu gimana ini pembagiannya, gimana cara biar aku bisa tetap menuhin kebutuhan, tapi aku bisa tetap ada mainnya istilahnya, ada self rewardnya. Oke. Oke, aku ngebagi nih 50% bahkan bisa dia 50% buat kebutuhan pokok. Kayak misalnya kalau yang ngekos mungkin bisa bayar kosan. Benar. Atau enggak kalau misalnya kayak aku kebutuhan pokoknya apa, aku selalu nyisihin sekian persen dari duit aku buat ngebantu bisnis yang lagi aku rintis. Karena banyak banget error-errornya yang perlu ditutupin, dan itu kalau misalnya pakai duit perusahaan nanti kayaknya perusahaan ini gak akan berjalan dengan baik gitu. Jadi masih suka bootstrap pakai duit sendiri. Terus 30%-nya dikemanain, 30%-nya tadi buat liburan atau misalnya buat self reward atau beli-beli
ya ke kafe kayak ngopi segala macemnya. Cuman kalau di aku tuh aku dibalik karena aku sekarang udah ngerasa di titik udah capek ngafe segala macam kayak gitu, udah mikirin gimana cara biar bisa lulus sehingga aku minimalisir 20% buat ngafe pun kayak buat ngerjain tugas segala macemnya biar lebih bisa produktif dan 30%-nya aku pakai buat nabung. Kalau di aku tuh kayak gitu. Sehingga dari angka 20% yang dipakai buat ngafe itu bisa kita bisa dapat opportunity lebih dengan aku ngafe tapi sambil nugas. Jadi biar tetap produktif aja. Oke, bener banget. Jadi sambil menyelam minum air ya, Kang? Ya, Sambil kayak liburan gitu. jadi kita sambil ngafe, sambil Betul. refreshing dikit-dikit. Ya. Kita juga nyelesain kerjaan yang Itu betul banget. Kayak gitu. Oke, benar-benar. Ada juga nih, ada tim-tim orang yang bilang itu you only live once, tapi juga ada orang yang bilang saving for the future. Menurut Kang Fos nih, Kang Fos tim yang mana? Dan gimana cara menyeimbangkan dua pola pikir ini? Jadi kita tuh bisa tetap mengatur keuangan kita tuh lebih nyaman, jadi merasa kita lebih enak juga. Oke. Aku tim YOLO atau saving for the future, aku lebih ke karena di kondisi aku yang menuntut karena aku sambil berbisnis ya sekarang. Jadi kalau kita tahu ya entrepreneur itu seseorang yang harus berani mengambil resiko gitu. Jadi aku ada 50% YOLO-nya, ada 50% saving for the future-nya. Contohnya gimana? Mungkin kalau aku gak berbisnis aku bakal lebih saving for the future. Karena apa? Karena aku tahu kondisi negara kita tuh gak sebaik itu. Gak sebaik itu sehingga kalau misalnya kita konsumtif atau boros, gimana nanti ketika kita udah gak ditanggung sama orang tua, kita bakal kesusahan punya pegangan untuk hidup istilahnya. Nah karena aku berbisnis, aku tuh perlu YOLO buat apa? Karena aku ngeliat nih misalnya kayak sekarang aku buka Jatinangor, soon, amin. Oke, soon, amin ya, amin. Nah ini kan sebenarnya kalau dilihat konsumtif karena aku baru 1 tahun di Bandung, di tahun kedua langsung tiba-tiba mau ekspansi ke Jatinangor nih. Cuman karena ada sebuah opportunity di sini yang dimana aku bisa masuk ke market anak-anak mahasiswa Unpad, ITB yang notabene ada beberapa yang udah tahu usaha aku, tapi mereka jauh banget buat ke Bandung buat belinya. Itu kan ada opportunity sehingga aku harus YOLO nih ngambil tindakan ini. Aku YOLO di situ, aku seharusnya duitnya bisa aku pakai buat kehidupan dan tim aku. Kita stop dulu, kita bikinlah cabang baru di Jatinangor. Itu YOLO tuh. Nah, poin saving for the future-nya itu di mana? Ya, kita sepakat kita duit yang kita ambil ini yang kita bisa dapetin dari si usaha aku kita simpen dulu buat nanti ngelihat apakah si Jatinangor ini berprospek bagus atau enggak. Kalau berprospek bagus uang gaji kita masing-masing oke, kita ambil. Cuman kalau enggak kita tahan dulu, kita perbaiki usahanya, alhasil nanti kita bisa dapat lebih dari gaji bulanan ini istilahnya. Karena kan gambarannya kalau dulu aku cuma dapat gaji dari satu tempat, sekarang insya Allah bisa dari 2 tempat gitu kan. Ya jadi harus ada saving for the future-nya yang dimana kalau misalnya aku dari tim, misalnya aku jadi tim aku yang lain kayak bisa marketing, aku butuh mau liburan nih, bisa aja kan pakai duit itu. Cuman di sini kami memilih lebih ke yaudah pakai dulu aja buat diputar lagi jadi usaha biar pemasukannya lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi ada bagian-bagian yang terbagi ya gitu. Betul, kalau misalnya emang kalian gak mau milih salah satu, kalian bisa pilih setengah-setengahnya. Cuman balik lagi, kalian harus penuh pertimbangan. Karena kita gak bisa berdiri di atas dua ideologi istilahnya. Kita harus pilih mau YOLO atau saving for the future. Cuman kalau kalian mau milih dua-duanya, harus dengan pertimbangan yang sangat amat matang. Oke, aku lihat Kang Fos ini cukup fleksibel ya. Karena dia kalau keadaannya memang membutuhkan, dia bakal YOLO. Ya. Atau mungkin ketika cabang yang di Jatinangor mungkin nanti insya Allah sukses, amin ya. Amin. Kang Fos ini bakal save for the future, bakal lebih mengamankan, bakal ekspansi mungkin di kedepannya. Amin. Nah, aku juga pengen Kang Fos nih ceritain ke aku gimana sih, pernah nggak dilema antara beli sesuatu yang pengen banget atau nabung? Oke. Misalnya Kang Fos pernah pengen banget, ada iPhone 16 nih lagi keluar, tapi ternyata perusahaan lagi seret-seretnya. Oke. Dilema pasti setiap orang mah ada lah ya. Aku pun benar. Ada dilemanya gitu. Kayak misalnya aku kan kuliah di SBM gitu kan. Di ITB di SBM, dan SBM itu terkenal dengan hedonnya menurut aku. Orang-orangnya tuh kayak kalau ditanya perspektif terkait SBM itu apa,
hedon orang-orang Hedon ya kan. Karena bawaannya ya. ya aku merasakan pun emang orang-orang di fakultas dan jurusan emang hedon lah istilahnya berduit, dan itu kan jadi sebuah tantangan buat aku kan kayak duh nih gayanya kayak gini nih, minimal kayak kalau aku dan teman-teman aku di Bandung ya gayanya gak yang sebegitunya gitu, walaupun aku juga punya banyak teman-teman yang emang hedon juga, cuman mereka hedon di lain hal yang gak ditunjukkan gitu istilahnya. Oke. Itu kan jadi sebuah godaan buat manusia kan, karena banyak juga teman aku yang terbawa jadinya. Bahkan amit-amit jangan sampai teman-teman pengen punya gaya hidup yang tinggi dengan cara mendapatkan duit dari berbagai cara, misalnya contoh maaf aja kayak misalnya judol, paylater segala macam itu kan kayak Yang istilahnya kita harus hindari lah kita ya. harus hindari, karena Bener-bener. kalau kalian nggak bisa bayar atau tiba-tiba duit kalian habis, gimana kalian mau melanjutkan hidup gitu istilahnya. Dilema itu ada, cuman balik lagi ke masing-masing individu, tanya lagi apakah barang tersebut dengan kalian menjadi hedon, dengan kalian menjadi konsumtif, apakah itu bakal membuat kalian lebih efektif, apakah bakal membuat kerjaan kalian lebih optimal sehingga bisa menghasilkan yang lebih. Karena kalau enggak, jangan menurut aku. Kenapa jangan? Karena baik lagi kondisi di negara kita ini ya bukan negara maju gitu, sehingga kita harus pinter-pinter menggunakan uang kita biar kita bisa bertahan. Karena kalau enggak kita bakal tergerus di kelas menengah ke bawah istilahnya kayak gitu. Jadi bijaklah, pikir-pikir 3 kali sampai 5 kali lagi kalau kalian mau menjadi hedon atau konsumtif seperti itu. Oke, kita harus lebih main aman ya dengan Betul. kondisi yang seperti ini. Sebenarnya aku mau nanya lagi, pernah nggak sih ada pengalaman udah beli barang nih, ngiranya sih ini bakal produktif, tapi ternyata enggak gitu, malah bikin lebih banyak mainnya, lebih banyak istilahnya banyak buruknya lah daripada positif yang bisa diambil. Oke. Aku di fase kayak gitu mungkin waktu aku SMA ya. Kayak waktu SMA aku masih belum punya pendirian yang kuat segala macamnya. Kadang kayak aku suka pengen kayak ganti sepatu misalnya, Ganti sepatu, anak muda pada umumnya lah ya. umumnya, terus kayak jaket ini, padahal baju-baju di rumah nih udah banyak gitu, udah numpuk gitu. Tapi ngelihat teman-teman pada beli jaket baru segala macamnya, kok kayak kepengen nih segala macamnya. Pengen ikutan punya jaket baru juga. Itu yaitu fase aku di mana SMA lah istilahnya. Cuman sekarang namanya juga penyesalan ada di akhir. Kalau aku bisa balik ke waktu aku SMA ya aku gak akan kayak gitu, lebih mending aku keep duitnya dari dulu biar sekarang aku bisa menikmati buahnya gitu istilahnya. Oke. Mungkin aku bisa udah punya Setuju, tabungan yang setuju. lebih banyak yang sekarang karena SMA gak kayak gitu, ataupun karena ya berapa persen sih anak SMA yang udah punya duit sendiri bukan dari orang tua gitu istilahnya. Toh kalau misalnya ada ya nggak sebanyak itu kan, dan aku termasuk orang yang masih dipenuhi sama orang tua waktu SMA, sehingga kayaknya kalau misalnya aku nggak pakai itu aku bisa jauh ngeringanin beban orang tua deh kayaknya, sehingga orang tua bisa lebih fokus ke arah apa kayak misalnya usahanya lebih fokus segala macamnya kayak gitu. Mungkin perusahaan yang sekarang juga bisa dimulai lebih cepat, Betul, begitu ya. kayak gitu. Nah, buat kalian jadi jangan lupa buat menabung lebih banyak ya guys, yang teman-teman SMA Ya. di sini. Oke, selanjutnya aku mau ngasih pertanyaan lagi terkait finansial. Kira-kira ada nggak sih tools yang dipakai Kang Fawas buat mengatur finansial? Oke, kalau di aku sendiri, yang tadi yang pertama yang hitung-hitungan buat nabung gimana. Tadi dari 50 30 20, atau kalau misalnya kalian ngerasa duit kalian nih ternyata gak mau mumpuni buat kayak gitu. Mungkin kalian bisa pakai sistem nabung yang per hari kan, misalnya 10.000 per hari, Per 10.000 hari, per atau mungkin kayak di bibit misalnya. Iya, Bahkan aku benar-benar. lebih saranin kayaknya mending di bibit aja daripada ditabung kayak masukin celengan segala macamnya, karena ya kalau kita nabung 10.000 di hari ini itu harganya 10.000 di hari esok itu lebih mahal istilahnya. Oke. 10.000 di hari besok tuh bakal lebih rendah dibanding hari ini kayak gitu, karena adanya sebuah inflasi kalau teman-teman tahu tuh. Iya, jadi Sehingga kalau misalnya diinvestasiin angka 10.000 itu mungkin bisa bertambah jadi 10.200 perak. Cuma kan kalau ditabung terus segala macamnya itu lebih membuahkan istilahnya kan kayak gitu. Toolsnya apa aja selain tadi perhitungan tadi, banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa kalian pakai, kayak misalnya aplikasi lokal finansialku itu bisa diakses sama kalian. Terus kalau misalnya gak mau pakai aplikasi, kalian pengen
ngedata sendiri bisa pakai sheets gitu kan. Sekarang udah banyak banget kalau misalnya kalian cari di IG, di TikTok, template buat nabung kayak gimana itu udah banyak banget dan lengkap banget. Kalian bisa pakai format yang ada di sana. Duit per bulan kalian berapa, atau pemasukan kalian berapa, kebutuhan kalian apa aja, kalian list kebutuhan pokoknya apa aja. Terus kalau misalnya mau liburan pun atau pengen ada self reward, kalian di sini self rewardnya tuh apa aja. Nanti kalian prioritasin dari yang paling penting sampai yang nggak penting. Karena nanti kalau per hari kalian isi, kalian bisa eliminasi nih kayaknya nih keuangan, di bulan ini gue gak mau terlalu self reward sehingga bisa lebih banyak buat di saving misalnya. Terus di bulan depan ternyata gue ada kebutuhan kuliah lapangan kemana dan gak dibayar sama kampus, itu kan pasti pengeluarannya lebih tinggi kan. Nah kalau misalnya dekes kayak gitu, gimana kalau kita gak ada tabungan gitu kan. Nah kayak gitu, jadi udah banyak banget tools dari mulai aplikasi, Google Sheets segala macamnya tuh udah banyak banget teman-teman, dan tinggal kalian akses aja, kalian cari-cari sendiri aja. Oke, bener banget. Aku setuju sama Kang Fawas. Jadi sebenarnya kalau buat tools sebenarnya udah banyak banget ya. Banyak Kita bisa banget. juga cari sendiri. Betul. Mungkin bisa sekalian investasi kayak yang dibilang Kang Fawas. Iya. Bisa kita taruh di bibit. Kayak Jadi gitu. 10.000 esok hari itu akan sama rasanya seperti 10.000 Iya. hari ini. Kemudian kan Kang Fawas nih udah nyebutin aplikasi budgeting yang pasti berguna dong buat kita. Sebenarnya peran budgeting buat nabung atau buat beli barang tuh seberapa besar sih? Oke, peran budgeting buat membeli barang seberapa besar? Tentu besar banget teman-teman. Karena kalau kalian gak ada budgeting buat membeli barang, wah itu duit kalian bisa dalam satu waktu bisa dihabisin buat beli barang gitu. Kayak misalnya kalian duit di tabungan adanya yang 15 juta nih, terus iPhone ngeluarin produk terbaru dan kalian FOMO nih pengen jadi kayak orang nomor satu yang beli, habisin lah duitnya Langsung gitu. Sedangkan dipakai kalau di bulan semuanya. depan kayak kalian tiba-tiba ada kuliah lapangan kemana, atau enggak bulan depan kayak kalian harus beli apa segala macam yang penting, misalnya kalian sakit beli obat, terus duitnya dari mana gitu kan segala macamnya. Sehingga kalian perlu ngebudgeting buat beli barang-barang tersebut. Dan kalau aku lebih ke nitik beratin, misalnya pengen beli barang A gitu, barang A ini kebutuhannya buat memenuhi bla 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 bla. Nah kalau misalnya barang A ini harganya 300.000, kalau bisa kita cari brand lain yang lebih murah, kenapa enggak? Karena fungsinya sama. Jadi jangan terlalu mendingin gaya brand segala macam, karena kita lebih bijak kalau ngelihat dari segi fungsinya. Kalau fungsinya sama aja ya buat apa gitu pakai yang mahal-mahal, karena gak ada benefit, kalau nggak ada benefit yang lain misalnya, kecuali emang lebih mahal karena kalian dapetin fitur atau benefit yang lebih banyak dari harga normal yang kalian keluarkan kayak gitu. Sehingga budgeting itu bisa lebih bijak untuk digunakan kayak gitu. Oke, bener banget sih. Aku setuju lagi sama Kang Fawas. Soalnya emang kadang-kadang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Betul. Sebagai anak muda juga kita harus bisa ngatur keuangan sendiri, karena ke depannya kita pasti punya uang sendiri dan juga bakal berdiri di kaki kita sendiri. Kemudian ini mungkin aku minta saran dari Kang Fawas. Kira-kira nasihat apa yang bakal Kang Fawas berikan ke pemuda di luar sana dalam mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi? Mungkin di Kang Fawas tuh sering terjadi masalah seperti apa, namun nasihat seperti apa yang bakal dikasih ke anak-anak SMA? Oke. Kalau aku bisa nitipin sesuatu ke kalian, aku lebih ke tolong kalian lebih dewasa dalam keuangan. Kenapa? Karena keuangan itu hal yang sangat amat sensitif teman-teman. Karena berbagai permasalahan itu bisa muncul dari keuangan itu sendiri, permasalahan keluarga, pertemanan, segala macam itu bisa ditimbulin dari keuangan itu sendiri. Sehingga berbijaklah dalam berkeuangan, dan kalian harus bisa dari sekarang menentukan skala prioritas kalian dalam berkeuangan. Jangan sampai gaya kalian itu tinggi tapi pendapatan kalian itu rendah istilahnya. Jangan sampai kayak gitu, karena kalau sampai kayak gitu amit-amitnya tadi kalian bisa menggunakan atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan duitnya, sehingga kalian bisa membeli barang tersebut kayak gitu. Karena nabung itu emang sakit teman-teman, kita gak bisa foya-foya segala macamnya, cuman itu bakal kerasa di hari tua kita nanti. Ketika kita udah gak punya kerjaan atau pegangan, kita masih punya pegangan dari hasil tabungan kita. Sehingga gaya gak usah dipentingin, tapi pentingin masa depan kita kayak gitu. Itu tuh intinya teman-teman, kita harus menekan dulu gaya kita sekarang ya, biar
kedepannya tuh kita bisa lebih enak, bisa lebih mantap. Jadi nggak ada masalah yang terjadi gara-gara uang. Yap, Nah, betul. oke. Selanjutnya dalam kesimpulan ini dalam satu kalimat beli barang atau nabung, Kang Fos ini ada di tim yang mana? Nabung. Ada yang Sekaligus di timnya investasi. nabung, 100%. Aku juga ada di tim nabung karena setelah kita berbincang, aku lah jadi dapat lebih banyak pencerahan bahwa nabung tuh emang ternyata sepenting itu. Jadi apalagi investasi juga sekarang lagi sering Lagi ya teman-teman naik-naiknya itu anak-anak banyak banget SMA. bisa dipelajarin dan berguna juga, mungkin dimulai dari bibit atau ajaib segala macamnya, jangan langsung ke kripto saham segala macamnya karena terlalu banyak yang bakal terlalu banyak konsiderasi yang kalian punya, takutnya nanti malah jadi malas. Oke, Sedangkan kalau benar-benar dari bibit benar. dan ajaib yaitu salah satu media paling bijak kalau misalnya kalian mau mulai buat investasian kayak gitu. Jadi kalau mau mulai lebih baik di platform yang seperti Bibit dan Ajaib Iya, seperti yang itu ya. lebih aman-aman lah. Oke. Ngomong-ngomong tentang investasi, kira-kira Kang Fawaz nih investasi di mana aja ya? Kalau boleh Oke. tahu. Kalau aku sebenarnya aku masih riset terkait investasi karena aku duit yang aku pakai belum bisa aku investasiin, lebih ke investasi ke bisnis. Oh iya, Karena investasi di kan aku bisnis ya sekarang. sekarang bikin cabang baru, Bikin cabang insya Allah baru. bakal berjalan di ya dalam waktu dekat, sehingga aku anggap itu bisa jadi sebuah investasi. Cuman kalau nanti ketika Jatinangor udah jadi, udah berjalan lebih aman, udah stabil, aku pengennya aku nabung lagi duit aku gak ngambil gaji dari mana eh, arahnya uang ini bakal diputar, aku bakal puter si semesta lapar ini bakal mainin saham juga nantinya. Aku udah merekrut Oke. satu orang emang dia suka main saham dari dalam negeri dan internasional juga. Kenapa aku pengen bikin kayak gitu? Karena ya kunci kita mau banyak duit, ya duit itu gak boleh didiemin. Karena kalau didiemin bisa jadi duit kita yang hari ini bisa jadi lebih besar atau lebih kecil di kemudian harinya. Oke. Prinsip inflasi. Sehingga kayak ngikutin cara kerja bank sih istilahnya, kan bank pun mereka gimana cara dapetin duitnya, ya duit-duit yang kita tabung itu kan gak didiemin kan, Nggak sama didiemin, mereka harus diputar diputar gitu terus kan. ya. Nah aku pengennya si semesta lapar ini bisa ikutan investasi di saham internasional, karena dari sekarang kita udah ngelirik, udah ngeriset saham apa yang mau kita pakai. Alhasil mungkin aku baru bisa ngerasain duit yang banyak banget segala macamnya, amin ya. Amin. Mungkin di 5 tahun ke depan, tiga atau 5 tahun ke depan. Kayak Mungkin gitu. secepatnya Kalau juga ya, kalau Kang. investasi aku sekarang apa? Investasi aku ada di bisnis, karena dengan aku ada di sini, aku nggak perlu jualan di tempat, tapi alhamdulillah sampai sekarang duit masih ngalir gitu. Masih ngalir. Benar Kayak gitu. banget. Jadi investasi itu nggak melulu tentang saham, kripto dan juga lain-lain. Betul. Tapi juga bisnis bisa dijadikan investasi. Bisnis bisa, emas pun bisa. Sekarang Emas kan emas bisa. lagi naik-naiknya nih kan kayak gitu. Yang di Indonesia ini terakhir lagi rame emas itu ya. Betul. Benar. Aku mau nanya tips lagi nih Kang. Kira-kira cara paling sederhana biar anak muda nih gak impulsif waktu belanja. Misalnya sekalinya belanja ini, ternyata yang ini ternyata butuh ininya juga. Misalnya beli kamera, butuh tripodnya juga, terus butuh lampunya juga. Nah, kalau kayak gitu kira-kira gimana? Oke, kalau itu kan berarti kita ngebahas sifat masing-masing manusia. Sifat kan? masing-masing. Nah, kalau yang bisa aku titipin buat orang-orang yang kayak gitu, yang pengen ngerasain enaknya terus, kalian coba sesekali rasain dari yang gak enak sampai kalian sukses mencapai parameter kesuksesan kalian. Contohnya kayak dengan aku ngebuka bisnis pun ya awalnya dari anak yang gak mau gak mau susah buat dapetin uang. Alhasil aku buka usaha, dari aku sendiri dulu yang jualan dari malam sampai pagi, terus paginya lanjut kuliah segala macemnya. Tapi ketika kita ngerasain dari titik paling bawah dan kita bisa ada di titik atas, walaupun kita belum sesukses, belum jadi pebisnis yang gede segala macam terkenal, percayalah itu rasanya bakal lebih enak daripada kalian ngambilin duit dari orang tua gitu. Oke. Itu yang pertama. Jadi kalian semua orang harus ngerasain start dari yang rendah untuk ngejar parameter kesuksesan kalian. Karena rasanya bakal jauh lebih meaningful daripada kalian dapetin secara instan. Kayak gitu itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau bisa aku titipin buat kalian tadi, balik lagi, jangan terlalu mentingin gaya. Karena negara kita bukan negara maju istilahnya. Kondisi keuangan kita bisa bagus, bisa anjlok banget segala macemnya. Sehingga
Jangan pentingin gaya, pentingin fungsionalitas dan urgensinya. Kenapa kita membeli sesuatu, dan pertimbangin juga apakah dengan kita membeli sesuatu ini bisa membuat kita lebih efektif dan efisien dalam bekerja, atau dengan kita ngeluarin 1 juta buat beli barang nantinya bisa ngasilin 5 juta buat kita. Kalau emang bisa kayak gitu, oke, kalian sisihin duit buat yang kayak gitu. Cuman kalau enggak, jangan dilakuin karena nanti bakal jadi kebiasaan dan takutnya malah membuat sifat buruk atau habit buruk kayak gitu. Oke, keren banget tipsnya. Mungkin buat teman-teman di rumah sekarang, mulai sekarang langsung bisa dipakai, langsung digunain. Jadi kita lebih mikirin masa depan kita dan juga mungkin keadaan sekarang yang istilahnya kurang baik seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A, Kang. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman yang investor. Gimana sih? Mungkin tadi Kang udah senggol-senggol sedikit tentang kalau kita tuh harus bedain kebutuhan dan juga keinginan untuk beli barang. Nah, sebenarnya cara pasti bedainnya tuh yang realistis gimana? Antara kebutuhan dan juga keinginan. Oke. Sebenarnya menurut aku antara kebutuhan dan keinginan itu tuh ada irisan tipis di antara dua kata tersebut, karena ya aku pun masih suka susah Kadang-kadang ngebedain nggak bisa dibedain gitu mana ya. kebutuhan, mana keinginan. Cuman kalau kebutuhan itu lebih ke kayak kita kalau butuh banget, kalau butuh tuh berarti kita butuh banget. Oke. Cuman kalau kita butuh nggak terlalu butuh namanya keinginan. Oke. Kalau butuh banget tuh kayak misalnya makan gitu. Kayak kita tanpa makan tuh kan ya kalau nggak makan kita bakal sakit segala macam, itu kan kebutuhan primer kan. Nah, yang dimaksud sama kebutuhan tuh ya menurut aku kebutuhan primer, kayak misalnya makan, minum, obat kalau sakit segala macamnya. Terus Kalau transportasi tuh kalau kita kuliah juga pasti itu jadi kebutuhan umum ya kan. jadi kebutuhan lah segala Yang macamnya pasti. kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita cuman butuh beli sesuatu yang kita nggak tahu ini fungsinya buat apa sih di kehidupan kita, kayak Benar-benar. ini bisa memberikan dampak apa, apakah dengan beli ini aku bisa jadi lebih cepat pinter, apakah dengan beli ini aku bisa lebih bisa naik peringkat ranking aku. Cuman kalau nggak itu cuma sebuah keinginan gitu. Iya. Dan hati-hati dalam menghadapi keinginan. Kita manusia, makhluk sosial, pasti kita dilahirkan dengan hawa nafsu gitu kan. Dan kita harus berhati-hati dengan hawa nafsu kita, yaitu keinginan tersebut. Baik lagi, bikin skala prioritas kalian dan berpikir kritislah ketika kalian mau membeli sesuatu. Kayak gitu. Iya sih, kalau masih ada pertanyaan yang ambigu, yang belum jelas, mungkin itu bisa jadi masih keinginan kalian. Yap, Belum jadi kebutuhan. Tapi kalau udah ini benar-benar kita harus punya ini, kalau enggak ada yang terhambat atau dengan ini kita bisa punya sesuatu yang lebih produktif. Betul. Itu bisa dipilih menjadi kebutuhan kalian, seperti itu ya. Kemudian aku mau nanya lagi, kira-kira tips keuangan apa yang bisa Kang Fos pikir ini tuh jadi kesalahan yang sering digunakan orang-orang gitu loh. Oke. Istilahnya cara memanage uang tapi masih banyak salah kaprah. Salah kaprahnya. Yang menurut aku salah tuh kayak kita nabung karena kita pengen beli sesuatu. Mungkin untuk waktu kita masa kecil itu gak apa-apa, itu bagus ngelatih kedisiplinan kita. Mungkin dari kecil kita, ada yang punya kebiasaan seperti itu ya. Cuman menurut aku nabung itu bukan berarti kita butuh membeli sesuatu. Nabung itu lebih ke kebiasaan kita buat menghadapi segala sesuatu yang belum kita ketahuin ke depannya. Oke. Karena kalau misalnya kita nabung cuman buat beli sesuatu, ketika barang tersebut udah kebeli, masa kita gak nabung lagi? Oh iya benar. Itu kan bakal ke stop itu kan. Jadi ubah perspektif kita bahwa nabung itu bukan untuk membeli sesuatu, tapi nabung itu buat menghidupi kita di kehidupan selanjutnya yang kita nggak tahu bakal terjadi apa, kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman udah lebih dewasa, kayak kalian udah mahasiswa segala macem, kalian udah terbiasa nabung, duitnya jangan cuma disimpan di tabungan aja, karena tadi nilainya bisa turun, dan kalau mau naik pun itu susah banget buat negara kita buat naikin kan. Nah, hasil gimana cara kita biar tetap mempertahankan keuangan tersebut, kita putar keuangannya lewat investasi atau ke usaha segala macam, sehingga dengan tadi kita ngeluarin 1 juta istilahnya, tapi kita bisa mendapatkan 5 juta dari pengeluaran kita, kayak gitu. Oke, makasih banyak Kang atas tips-tips yang udah diberikannya. Semoga membantu ya. Semoga membantu ya. Jadi kita sudah
Sampai di akhir acara, terima kasih banyak buat Kang Fawas yang sudah sharing terkait manajemen keuangan dan juga tips-tips cara membedakan kebutuhan dan juga lain-lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Fawas. Mungkin dari Kang Fawas ada closing statement. Mungkin closing statement dari aku ini aja sih, kita ini anak muda, muda itu berkarya dan muda itu berusaha. Jangan tergoda sama keinginan tapi lihat dari segi kebutuhan, itu aja. Oke, terima kasih banyak Kang Fawas. Semoga sehat selalu dan juga usahanya makin dilancarkan Amin, ya. ya Rabbal alamin. Amin amin. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan hingga akhir acara. Sampai jumpa di Meet with Young Investor 2.0. Bye bye.